Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang cara menghindari 4 kebiasaan pengeluaran yang membuat keuangan kita tidak sehat. Ada banyak kebutuhan yang harus kita penuhi dalam hidup, dan setiap kebutuhan itu perlu uang. Tapi jangan sampai kebablasan menghabiskan uang, sehingga uang kita tinggal sisa sedikit sekali. Padahal gajian untuk bulan berikutnya masih sangat jauh. Kalau hanya terjadi 1-2 kali dalam setahun, itu tidak masalah. Tapi kalau keterusan, hal ini bisa berbahaya bagi keuangan kita. Mari kenali beberapa kebiasaan pengeluaran yang bisa membuat keuangan kamu tidak sehat. Yang pertama, membelanjakan uang yang di luar rencana. Kebiasaan mengeluarkan uang yang satu ini biasanya muncul karena menjalani hidup yang kurang teratur. Misalnya, kamu jadi keluar uang untuk membeli sarapan karena bangun kesiangan. Padahal kalau kamu bangun tepat waktu, kamu bisa menyiapkan sarapan di rumah. Membuat sarapan sendiri akan lebih hemat dibandingkan beli di luar. Supaya uang kita tidak habis untuk hal-hal yang di luar rencana, kunci utama adalah melatih diri supaya kita lebih disiplin dan konsisten. Kedua, membelanjakan uang karena orang lain juga begitu. Kebiasaan pengeluaran yang satu ini sering terjadi karena pengaruh lingkungan. Ketika kumpul bersama teman, kamu jadi ikut membeli snack atau minuman yang sebenarnya kamu tidak terlalu ingin atau tidak memiliki rencana ingin membelinya. Rasanya tidak enak kalau kamu sendiri yang tidak jajan. Atau kebiasaan pengeluaran ini bisa juga karena kamu ingin membuat teman-teman kamu terkesan. Jadi kamu membeli sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Hubungan dengan sesama memang penting, tapi kamu perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kondisi keuangan. Supaya kamu tidak terlalu sering keluar uang karena pengaruh orang lain, kamu bisa berinisiatif mengajak teman untuk melakukan sesuatu yang minim biaya. Misalnya mengundang mereka ke rumah untuk nongkrong bersama. Ketiga, menghabiskan uang karena emosi semata. Menahan diri dari godaan memang bukan hal yang mudah, apalagi dari godaan belanja. Ada begitu banyak barang menarik. Ditambah lagi kalau barang yang menarik tersebut sedang diskon, pasti langsung beli. Kalau kamu sering seperti ini, saat tergoda dan sudah membeli barang tersebut, berhentilah sesaat, tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu benar-benar membutuhkan barang itu? Apakah ada kebutuhan lain yang lebih penting? Cara lain yang bisa kamu lakukan agar kamu tidak belanja terlalu sering karena emosi semata, yaitu dengan menetapkan budget untuk belanja barang diskon atau barang yang kamu inginkan. Keempat, mengeluarkan uang tanpa mencatatnya. Tidak tahu secara pasti uang sudah kamu keluarkan untuk apa saja, pasti sangat bahaya. Kamu bisa saja bayar tagihan yang sama 2 kali karena kamu lupa sudah bayar atau belum. Kalau ada penghematan yang bisa dilakukan, kamu juga jadi tidak bisa melakukannya karena tidak ada patokan. Jadi jika selama ini kamu tidak pernah sama sekali atau jarang mencatat pengeluaran, kamu bisa mulai melakukannya secara teratur. Tenang saja, kamu tidak perlu punya buku tebal untuk mencatat secara manual. Ada beberapa aplikasi yang dapat membantu kamu untuk mencatat uang yang keluar dan masuk secara rinci. Itulah tadi cara menghindari 4 kebiasaan pengeluaran yang membuat uang kita tidak sehat. Kali ini kita akan membahas tentang tips menyetop kebiasaan beli barang yang tak diperlukan. Tak sedikit orang yang mudah tergoda dengan barang-barang yang ditemuinya di toko atau pusat perbelanjaan dan lalu membelinya meski tak diperlukan. Misalnya membeli pakaian ketika satu toko memberlakukan diskon besar-besaran. Pada akhirnya, baju yang dibeli hanya menggantung di dalam lemari tanpa sering digunakan. Jika hal itu terjadi padamu, berarti kamu telah membeli barang yang salah. Tapi jangan khawatir, karena ada beberapa tips yang bisa kamu ikuti untuk menghentikan atau menjauhi diri dari kebiasaan membeli barang yang tak diperlukan. Yang pertama, membeli hanya barang yang dibutuhkan. Kalimat ini mungkin terdengar mudah, tapi sulit dilakukan. Apalagi jika kamu termasuk orang yang sering membeli barang-barang hanya karena tampilannya, seperti yang lucu atau menarik. Hal ini mungkin bisa sering terjadi, tapi suka dengan sesuatu bukanlah alasan yang cukup untuk membeli barang tersebut. Jika kamu menemukan shawl yang lucu, namun sulit menemukan pakaian di rumah yang pas untuk dipadukan dengan shawl itu, maka tinggalkanlah, sebab berarti kamu tak membutuhkan barang tersebut. Lakukan hal yang sama ketika tergoda dengan barang lainnya. Apakah kamu merupakan orang yang mudah tergoda untuk membeli sesuatu?
Dengan semakin berjamurnya platform belanja online yang kerap menawarkan flash sale dan ongkir gratis, menjadikan aktivitas kamu dalam membeli sesuatu menjadi lebih mudah. Terlebih bila platform ini juga menawarkan metode pembayaran yang lebih mudah, semakin membuat kamu tergiur untuk membeli sesuatu tanpa berpikir panjang. Berbelanja memang memberikan kepuasan tersendiri bagi beberapa orang. Aktivitas yang satu ini kerap menjadi ajang untuk menghilangkan stres. Namun sadarkah kamu kalau kamu terkadang sering membeli sesuatu yang tidak sepenuhnya kamu perlukan? Kedua, beli barang sesuai gaya hidup. Barang-barang yang paling sering kita gunakan adalah barang yang cocok dengan gaya hidup kita. Misalnya, kamu seseorang yang gemar bergaya kasual dengan sepatu dan kaos. Bagi perempuan, apakah membeli sepatu hak tinggi sesuai dengan gaya hidupmu? Ingatlah bahwa tertarik dengan salah satu sepatu hak tinggi yang ada di etalase bukanlah alasan yang cukup bagi kamu untuk membeli barang tersebut. Lihatlah gaya hidupmu sehari-hari dengan realistis dan pastikan kamu membeli barang yang memang akan kamu gunakan. Setelah 2 minggu gajian, kamu baru sadar bahwa gaji tak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan 2 minggu berikutnya. Kalau terjadi hal seperti itu, akan gawat jadinya. Seharusnya kamu sudah mulai mengalokasikan gaji menurut tujuannya setelah gaji diterima. Finansial yang tidak stabil ini disebabkan oleh gaya hidup yang berlebihan. Gaya hidup biasanya terjadi begitu saja tanpa disadari. Tetapi jika memang gaya hidup ini penyebab malapetaka, maka harus segera dihindari. Susun tata cara pengelolaan keuangan kamu yang baik dan tetapkan tujuan keuangan jangka panjang demi kesuksesan finansial di masa tua. Ketiga, hindari barang yang menimbulkan ketidaknyamanan. Mari jadikan sepatu hak tinggi sebagai contoh. Ketika kamu merasa sulit berjalan gara-gara memakainya, tentu saja membeli sepatu hak tinggi bukanlah barang yang membuatmu nyaman. Barang apapun yang menyebabkan sakit, gatal, risih, dan yang menimbulkan reaksi tidak nyaman lainnya tidak layak untuk kamu beli. Keempat, selalu mengingat isi lemari yang dimiliki. Ketika hendak membeli pakaian, penting untuk selalu mengingat isi lemari pakaian di rumahmu. Misalnya saat kamu tergoda dengan aksesoris cantik yang memiliki warna cerah dan membuat tampilanmu keluar. Meskipun aksesoris tersebut nampak nyaman, namun jika tak ada pakaian milikmu yang cocok dipadukan dengannya, maka barang itu akan tak berguna. Pastikan membeli barang yang sesuai dengan warna-warna pakaian yang sudah kamu miliki. Selain itu, penting juga untuk merapikan isi lemari. Memiliki lemari pakaian yang tertata adalah langkah pertama untuk mendapatkan kamar tidur yang rapi. Menata isi lemari merupakan salah satu pekerjaan rumah, mudah tapi juga sulit dilakukan. Apalagi kalau mengingat banyaknya barang yang ada di dalamnya, mulai dari pakaian, sepatu, tas, dan berbagai aksesoris kebutuhan lainnya. Kalau kamu mulai merasa kesulitan dalam mencari pakaian favoritmu, atau kehilangan kemeja yang baru kamu beli, mungkin karena sudah saatnya untuk merapikan dan menata isi lemari pakaianmu. Memiliki lemari pakaian yang rapi dapat membantu kamu ketika sedang buru-buru mencari pakaian. Tidak perlu lagi membongkar isi lemari, karena akan lebih mudah untuk mencari pakaianmu. Tapi itu baru satu hal yang bisa kamu dapatkan dari lemari pakaian yang tertata. Masih banyak keuntungan lainnya yang siap menyambut kamu. Kelima, jangan belanja saat bosan. Ada banyak situs belanja online yang memudahkan pembeli dengan berbagai promo dan diskon. Kamu bisa mengurangi kebiasaan lihat-lihat situs belanja online. Atasi juga dengan cara tidak mengaktifkan internet banking. Kemudahan transfer uang membuat banyak orang tergoda belanja. Tapi kamu tak bisa melakukannya, sehingga kamu akan berpikir 2 kali. Sama seperti tips berbelanja makanan di supermarket, janganlah pergi ketika kamu lapar. Justru kamu harus menghindari kegiatan belanja ketika kamu hanya ingin membunuh waktu. Rasa bosan dan frustasi seringkali menjadikan kita seseorang yang impulsif dan berpotensi membeli secara sembarangan. Pada akhirnya, kita akan menyesal karena telah mengeluarkan banyak uang untuk sesuatu yang sebetulnya tidak diperlukan. Jadi belanjalah hanya ketika kamu membereskan lemari pakaianmu dan menyadari bahwa ada barang yang kamu butuhkan untuk digunakan. Sama halnya dengan jangan belanja saat lapar, karena sebenarnya belanja hanya jadi pelampiasan saat kamu tidak mendapatkan apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Jika bosan, carilah hiburan atau main bersama teman, bukan belanja. Jika memang harus belanja, maka sortir barang-barang di rumah, berikan kepada yang membutuhkan atau jual jika masih layak jual. Dengan begini, kamu tidak menumpuk sampah di rumah. Semoga ini bermanfaat.
Sekian dan terima kasih. Kali ini kita akan membahas tentang indikator gaya hidup boros yang berlebihan. Merasa bahwa terkadang kehidupan merasa kurang, bukan karena rezeki yang kurang, atau banyaknya masalah yang menimpa, bahkan kesialan. Tapi itu semua datang dari gaya hidup yang terlalu berlebihan. Hal ini menyebabkan kita mengalami kesulitan, keuangan, dan juga krisis ekonomis serta masalah lainnya, yang justru membawa kita ke lubang kesengsaraan sendiri. Sehingga untuk kamu yang ingin merubah diri, mungkin bisa menengok sedikit saja gaya hidup yang sudah dikategorikan berlebihan. Apa saja? Yang pertama, menekan biaya hidup. Berhemat untuk kebutuhan sehari-hari merupakan tanda di mana gaya hidup kamu terlalu berlebihan. Bahkan terkadang sengaja menekan biaya kebutuhan demi bisa membeli atau menggunakannya untuk kepentingan nafsu belaka. Hal ini bisa menjadi indikator positif bahwa kamu memang memiliki gaya hidup yang berlebihan. Karena faktanya kita hidup dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan gaya hidup hanyalah selintas untuk menyenangkan hati. Sayangnya justru banyak orang berpikir sebaliknya. Kedua, selalu berutang. Selanjutnya adalah utang yang selalu ada. Percayalah, untuk kamu yang memiliki utang dan tidak pernah selesai, padahal kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bisa jadi pendapatan habis begitu saja karena gaya hidup yang berlebihan. Sehingga kebutuhan sehari-hari pun tidak cukup menggunakan pendapatan saja dan harus berutang. Untuk menghindarinya, cobalah kurangi gaya hidup agar kamu juga bisa terbebas dari utang yang tidak kunjung usai. Ketiga, tidak pernah mencatat atau menghitung. Apakah kamu merasa bahwa uang habis begitu saja, tanpa merasa atau tanpa tahu kemana uang tersebut habis? Maka hal tersebut bisa menjadi indikator gaya hidup yang berlebihan. Apakah kamu tahu bahwa mereka yang boros pasti tidak pernah mencatat kemana saja uang tersebut lari? Selain itu, kemana saja uang itu digunakan, umumnya atau layaknya dicatat agar kamu bisa menghitung anggaran yang habis. Tetapi mereka yang boros pasti membiarkannya begitu saja. Hal seperti ini menandakan bahwa sebenarnya uang tersebut habis untuk bersenang-senang dan kamu tidak tahu kemana uang tersebut lari. Karena bersenang-senang tanpa ada batasan juga termasuk salah satu gaya hidup yang berlebihan, yang tentunya dapat membawa dampak buruk pada keuangan. Keempat, tidak memiliki uang tabungan. Apa itu tabungan? Apa juga investasi itu? Pasti sebagian orang yang memiliki gaya hidup berlebih membiasakan mereka menghabiskan uang tanpa ada batasan untuk menyebabkan mereka menjadi kesulitan uang ketika butuh. Untuk itu, kalau kamu sadar tidak memiliki tabungan, dana darurat, investasi, dan sejenisnya, maka kamu harus tahu bahwa gaya hidup yang dijalankan sudah berlebihan dan kelewat batas. Karena menyebabkan pengelolaan uang kamu setiap beberapa waktu menjadi berantakan. Kelima, aturlah gaya hidupmu. Memang kalau membicarakan gaya hidup tinggi akan sulit dipisahkan dengan cara hidup generasi saat ini. Namun kalau kamu orang yang bijak, tidak ada salahnya sesekali bersenang-senang dan menikmati waktu untuk bisa bersantai bersama orang yang disayang, jalan-jalan, traveling, dan berbagai tujuan lainnya. Namun perlu diingat bahwa kebutuhan hidup justru adalah hal yang paling utama, bukan malah gaya hidup yang harus ditonjolkan, terutama karena gengsi atau karena status sosial. Karena manusia zaman sekarang cenderung lebih bijaksana dan lebih jelas dalam mengelola hidup mereka. Karena itu jangan mau kalah dan justru dipecundangi dengan rasa gengsi, tidak memiliki gaya hidup yang tinggi. Itu tadi indikator gaya hidup yang boros dan berlebihan. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.